Bagi teman-teman yang lulusan di bidang keteknikan, teman-teman jangan skip video ini karena kakak akan membongkar formasi yang ada di CPNS tahun 2024 dan P3K tahun 2024 di bidang teknik. Jadi ini bisa lulusan D4 atau di S1 maupun S2 maupun S3 ya, jadi keseluruhan. Jadi bagi teman-teman yang lulusan di bidang keteknikan, teman-teman wajib nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten YouTube Mars Entertainment. Jadi pada video kali ini seperti biasanya kita membongkar formasi yang di tahun 2023 ya, itu sudah terbuka dan kemungkinan besar di tahun 2024 itu akan ada formasi yang serupa. Pasti jadi formasi yang ada setahun 2023 itu pasti ada dan pastinya akan ditambah. Karena apa? Karena 3 kali lipat yang lolos di CPNS tahun 2024. Jadi teman-teman simak baik-baik formasi-formasi apa atau jabatan-jabatan apa yang di CPNS yang ada di jabatan tahun 2024. Karena apa? Tidak semua jurusan itu ada di bidang CPNS-nya. Tapi kakak mau sampaikan, jadi untuk lulusan S1 itu tidak semua jurusan ada formasi atau jabatan di CPNS. Tidak semuanya. Jadi teman-teman harus cek dengan skala dengan baik sebaik-baik mungkin. Jadi kakak pada video kali ini membongkar formasi untuk keteknikan ya, D3, D4 atau S1 ya. Oke, tanpa basa-basi sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke. Kita langsung ya seperti biasa kita buka di link dari BKN official atau scsn.bkn.go.id di sini ya, jelas. Nah, ini kakak tadi sudah cari-cari sekilas karena kan kemarin ada di kolom komentar coba bongkar formasi S1 teknik sipil ya. Jadi kakak langsung cari di sini S1 D4 sama profesi ya. Ini di bagian D4 S1 sama profesi, D3 masih belum ada ya, belum kakak cek ya. Nah, untuk instansinya bebas. Untuk opsionalnya CPNS kita cari coba. Nah, ternyata untuk lulusan teknik sipil yang requestan kemarin ya, itu cuma ada 4 jabatan di unit yang berbeda juga ya. Ada yang di unit Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi, Deputi Bidang Intelijen Teknologi. Itu di bagian penelaah teknis intelijen. Atau di BIN ya, di BIN semua ini ya, di BIN. Jadi instansinya satu BIN, tapi lokasinya beda-beda. Ada yang di subbagian pemeliharaan logistik, ada subbagian inventarisasi, bagian inventarisasi, ada subbagian di perencanaan pemeliharaan logistik juga. Ini jumlahnya cuma 3, 1 yang 4, 6. Cuma 6 orang yang diterima pada lulusan S1 ya untuk teknik sipil. Nah, kita coba cari di jurusan teknik yang lainnya misalnya ya, atau misalnya di D3 ya, coba D3 apakah ada atau tidak. Coba ini teknik sipil ya, coba sipil D3 sipil ya, coba. Nah, tidak ada ya, berarti memang di bagian teknik sipil itu lulusan untuk lulusan S1 aja ya tadi ya, yang sudah jelas ya. Oke, kita coba cari di jurusan yang lain ya, misalnya di geologi ya, geologi di S1 ya. Coba kita cari S1. Nah, ini ya, instansinya bebas, kita cari coba. Nah, di geologi malah cuma satu ya, cuma satu jabatan, itu penelaah teknis intelijen, itu di bagian subdiktorat pengintaian atau Direktorat Intelijen Geospasial ya, atau di bagian GIS. Jadi bagi teman-teman lulusan geologi ada cuma 2 orang ya, cuma 2 orang. Nah, kita coba lihat persyaratannya ya. Cuma 2 orang ini ya cukup sedikit sekali ya. Untuk gajinya pokoknya sekitar 2 sampai 5 juta, lumayan ya. Nah, ini kualifikasi ya, persyaratan administrasi ini kayak sama semua ya, kayak surat akreditasi program studi, surat akreditasi universitas, pas foto formal, kartu tanda penduduk, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi, surat lamaran, ijazah asli, transkrip nilai, dan minimal IPK 3.0 ya. Untuk lulusan PTS minimal juga 3,3. Jadi untuk PTN itu 3,0, untuk PTS itu 3,3 ya. Persyaratan jabatan ini surat keterangan belum nikah,
Oke, selanjutnya ada sertifikasi TOEFL minimal 450 atau bahasa asing level intermediate up, khusus bagi pelamar yang formasi mensyaratkan TOEFL atau kemampuan bahasa asing sesuai pada lampiran pengumuman. Cuma itu ya berarti ya, agak sama, yang cuma beda itu di bagian ini ya, TOEFL-nya. Untuk BIN berarti harus wajib ada TOEFL-nya ya. Sama keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh kelurahan sesuai alamat KTP. Oke, ini untuk jurusan teknik geologi ya. Coba kita pindah lagi ke jurusan yang lain. Coba apa lagi ya? Coba di teknik lingkungan ya. Coba ya, lingkungan. Coba lingkungan ya. Teknik lingkungan kita coba. S1 ini teknik lingkungan, coba ya. Nah, sama juga ya, rata-rata itu jurusan teknik itu di bagian BIN ya rata-rata. Ada juga ini penata kelola intelijen, di bagian dia pengelola intelijen ini di bagian pengembangan intelijen medik dan pelayanan medik, pusat intelijen medik sekretariat umum. Ada 4 ya jumlahnya, cukup lumayan lah ya. Sini coba kita lihat persyaratan apakah sama dengan tadi di teknik geologi atau berbeda ya. Kayaknya sama ya, di persyaratan administrasi sama semua di sini. Di sini dia keluar ya, beda ya, karena surat perjanjian kontrak kerja yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen Negara khusus bagi pelamar dengan formasi latar belakang atlet sesuai pada lampiran pengumuman. Oh, ini untuk yang atlet ya, misalnya teman-teman melalui latar belakang atlet ya, jadi teman-teman bisa di situ kontrak kerja ya hitungannya ya. Oke, cuma itu ya bedanya tadi di bidang teknik geologi ya. Kita kembali lagi coba. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau melihat informasinya, informasi apa yang terbuka, langsung saja di sscsn.bkn.go.id. Di situ lengkap semuanya. Jadi teman-teman boleh lihat dan cari jurusannya teman-teman, karena kakak tidak mungkin ya bongkar semuanya. Jadi kakak contohkan beberapa saja. Misalnya teknik kelautan ya. Kelautan misalnya. Kelautan S1 kita coba cari, malah tidak ada ya. Jadi kayak yang kakak sampaikan tadi, tidak semuanya jurusan S1 ada di bidang CPNS-nya, tidak. Ini buktinya teknik kelautan belum ada ya, tidak ada. Coba elektro ya, elektro coba S1 elektro, coba ini juga tidak ada ya, tidak ada. Coba apalagi ya, sip industri coba ya, industri coba ya, teknik industri, sorry, salah di sini. Coba teknik industri, teknik industri mana? Ini ya, oke. Nah, ini cukup banyak ya, kalau teknik industri ini ada sekitar 7 jabatan, tapi sama ya, di BIN semua. Sama ini, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Yang lainnya itu di BIN semua, sama yang kayak tadi ya. Satu. Ada 5 orang yang dicari ya di bagian CPNS-nya. Ini dimasuk di agen intelijen, analisis intelijen, agen intelijen, agen-agen ya, agen intelijen dia ya, rata-rata. Nah, untuk analisis transaksi keuangan itu persyaratannya, ini sama saja semuanya ya di sini. Dia ada usia ya, usia penerimaan 18 tahun ya di bagian sini. Yang lainnya kayaknya cukup beda nih ya. Ini persyaratan administrasinya agak berbeda sama yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi usia penerimaan 18 tahun, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, tidak pernah diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri, tidak berkedudukan sebagai PNS, TNI dan anggota Polri ya. Ini partai politik. Oke. Ijazah, pas foto, daftar riwayat hidupnya berbeda juga ya sama yang tadi. Ijazah pelamar minimal akreditasi B, KTP sama ya, ijazah sama, transkrip sama. Untuk prestasi IPK-nya minimal 3,0 ya, 3,0. Nah, untuk persyaratan jabatan, surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani, oke, ini sama ya, sama sertifikat TOEFL ya, atau ITP atau TOEFL ya, TOEFL, ITP atau TOEFL. Ini oke. Dia minimal 475 di sini ya.
cukup berbeda ya sama jurusan-jurusan yang lain. Nanti teman-teman yang mau lihat jurusannya sendiri, kakak akan cantumkan linknya bagaimana teman-teman bisa melihatnya. Ini ya, nanti kakak akan kopikan dan teman-teman nanti bisa langsung cek di deskripsi videonya kakak. Oke, mungkin sekian video dari kakak ya. Mungkin teman-teman yang mau dicekkan bongkar formasinya silahkan. Karena apa? Karena teman-teman kalau tidak punya waktu, nanti kakak akan jelaskan dengan sedetail-detailnya. Misalnya kayak persyaratannya apa saja nanti kakak jelaskan dan sebagainya ya. Oke, jadi mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.